Hi everyone, welcome back to this channel, dan dalam video ini kita akan membahas kembali cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara IELTS, especially part 3 in the IELTS speaking test. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu bagian ketiga dalam IELTS speaking test, and I'm going to also give you some tips on how to answer questions stated in part 3 of the IELTS speaking test. Let's start. Bagian ketiga ini sebenarnya adalah two-way discussions, di mana examiners akan mengajak test takers untuk berdiskusi. Nah, diskusi yang akan dilaksanakan akan berkisar tentang wawasan umum atau abstract questions. Jadi kita sebagai test takers akan menerima pertanyaan-pertanyaan yang lebih abstrak dibandingkan part 1 atau part 2. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin akan berkisar tentang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Atau mungkin hal-hal yang lebih dekat dengan diri kita sendiri, seperti tren pertanyaan pada IELTS speaking test tahun 2019 sampai 2020 tentang personality, social skill, dan lain sebagainya. Diskusi pada bagian ini akan berjalan kurang lebih 4 sampai 5 menit, dan kemungkinan besar kita hanya akan menerima 3 sampai 4 pertanyaan. Kenapa? Karena examinersnya mengharapkan kita untuk memberikan jawaban yang lebih panjang dengan elaborasi. Karena dalam deskriptornya sendiri ada key phrase yang dinamakan speak at length. Jadi kita diharapkan untuk bisa berbicara cukup lama dengan adanya penjelasan-penjelasan yang kita bisa berikan kepada examiners. In addition, we are also encouraged to give extended answers. Alright, now here are the tips. Dalam bagian ketiga ini, kita bisa menggunakan pola menjawab tertentu. This particular pattern is based on my personal experience. Pola ini adalah sebagai berikut. Use expressions in giving opinions, answer, use transitional expressions atau linking words, explain and expand, and conclude. Nah, pola ini, in my perspective, bisa kita pakai untuk menjawab pertanyaan pada bagian ketiga. Nah, apabila kita bisa menggunakan pola ini dengan benar, dengan banyaknya latihan, maka kemungkinan besar skor kita akan sangat besar karena pada dasarnya kita bisa memberikan jawaban yang sangat terstruktur atau well organized. Langsung saja kita lihat contohnya ya. Pertanyaannya, why do people travel by car? Cara menjawabnya, to my best knowledge, people travel by car based on two main reasons. Firstly, traveling by car is time-saving because we can adjust our own schedule. Secondly, traveling by car is convenient as we can choose to travel on our own or with others. Hence, those are reasons why people prefer to travel by car. Contoh yang kedua. Pertanyaannya, how could public transport system be improved? In my perspective, public transport system could be improved in two ways. First of all, public transport system could be improved by providing suitable scheduling. By doing this, passengers would be able to arrive on time. Second of all, public transport systems could be improved if the government could provide and regulate trainings for drivers. By doing so, drivers would have the expected competence and skills to drive. As a result, passengers would be able to arrive to their destination safely. Selain pola menjawab tadi, salah satu hal yang ingin saya tekankan juga adalah kita harus bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaannya. Kalau kalian melihat contoh tadi, saya menggunakan kata-kata yang sama dengan pertanyaannya. Hal ini saya lakukan agar saya bisa memberikan jawaban yang memang tepat dan memang mencakup apa yang ditanyakan oleh pertanyaannya. Hal ini sangat penting. Kenapa? Karena kebanyakan test takers terlalu terburu-buru untuk memberikan penjelasan because they want to really impress the examiners. Padahal, hal yang paling sederhana yang perlu kita lakukan pertama kali adalah menjawab pertanyaannya terlebih dahulu.
penjelasannya itu dipakai untuk mendukung jawaban yang pertama kita utarakan di awal. Jadi ingat, sebelum memberikan penjelasan yang sangat panjang, jawab terlebih dahulu pertanyaannya. Dan itu adalah tips cara menjawab bagian ketiga dalam IELTS Speaking Test. I hope you found them useful. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.